Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Yuliana, mahasiswa Universitas Dian Nusantara jurusan akuntansi. Di sini saya perwakilan dari teman-teman saya, kelompok satu yang beranggotakan Boniza Putra, Lazwa Aulia Zahra, dan Azela Hrenisa, ingin memaparkan sebuah materi yang berjudul transaksi persediaan antar perusahaan. Transaksi persediaan antar perusahaan. Transaksi persediaan adalah bentuk pertukaran antar perusahaan yang paling sering terjadi. Secara konseptual, eliminasi transfer persediaan antar perusahaan berhubungan istimewa tidak berbeda dengan eliminasi jenis transaksi antar perusahaan pada umumnya. Semua pendapatan dan beban yang dicatat oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat harus dieliminasi seluruhnya dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, serta semua keuntungan serta kerugian yang dicatat atas transfer tersebut harus ditangguhkan sampai barang yang ditransfer dijual ke non-afiliasi. Transfer pada biaya perolehan. Barang persediaan dijual ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa sebesar biaya perolehan atau biaya tercatat perusahaan penjual. Pada saat penjualan antar perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, tidak diperlukan penyesuaian atas jumlah persediaan dalam neraca pada akhir periode untuk tujuan konsolidasi. Pada saat persediaan dijual ke non-afiliasi, jumlah yang diakui sebagai harga pokok penjualan oleh afiliasi yang melakukan penjualan ke pihak luar tersebut itu adalah harga pokok penjualan bagi entitas konsolidasi. Transfer dengan keuntungan atau kerugian. Sebagai contoh, suatu perusahaan dapat menaikkan harga persediaan yang ditransfer ke afiliasi sebesar 50% dari biaya perolehan. Persediaan dengan biaya perolehan sebesar 2 juta dijual ke afiliasi seharga 3 juta. Pada saat penjualan antar perusahaan, termasuk keuntungan atau kerugian, eliminasi kertas kerja yang diperlukan untuk konsolidasi pada periode transfer mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama, satu, eliminasi pengaruh laporan laba rugi dari penjualan antar perusahaan pada periode terjadinya penjualan, menghilangkan pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan harga pokok penjualan terkait yang dicatat oleh afiliasi yang mentransfer. Yang kedua, eliminasi atas persediaan dalam neraca untuk keuntungan atau kerugian dari penjualan antar perusahaan yang belum direalisasi dengan melakukan penjualan persediaan ke pihak luar. Pengaruh jenis sistem persediaan. Sebagian besar perusahaan menggunakan sistem pengendalian persediaan perpetual atau periodik untuk mencatat persediaan dan harga pokok penjualan. Dalam sistem persediaan perpetual, pembelian barang dagang didebit langsung ke akun persediaan. Penjualan memerlukan debit ke harga pokok penjualan dan kredit ke persediaan sebesar biaya perolehan barang dagangan yang akan dijual. Jika menggunakan sistem persediaan periodik, maka pembelian persediaan barang didebit ke akun pembelian, bukan ke persediaan, dan tidak ada ayat jurnal yang diperlukan untuk mengakui harga pokok penjualan sampai akhir periode akuntansi nanti. Penjualan persediaan arus ke bawah. Pada saat perusahaan menjual persediaan barang dagangan ke afiliasi, terjadi satu dari tiga situasi berikut. Satu, persediaan tersebut dijual ke non-afiliasi pada periode yang sama. Dua, persediaan tersebut dijual ke non-afiliasi pada periode berikutnya. Dan yang ketiga, persediaan tersebut dimiliki selama 2 periode atau lebih oleh afiliasi pembeli. Untuk ilustrasi pengaruh penjualan arus ke bawah, asumsikan pada tanggal 1 Maret 2021 PT Induk membeli persediaan seharga 7 juta rupiah dan menjualnya ke PT Anak seharga 10 juta rupiah. Pada tanggal 1 April 2021, PT Induk mencatat ayat jurnal berikut pada pembukuannya. Jurnal pada saat pembelian tanggal 1 Maret 2021 di debit ada 7 juta, kas di kredit ada 7 juta. Jurnal pada saat penjualan persediaan ke PT Anak tanggal 1 April 2021, persediaan di debit ada 10 juta dan kas di kredit ada 10 juta. Untuk mengilustrasikan konsolidasi pada saat persediaan dijual kembali ke non-afiliasi pada periode yang sama, asumsikan pada tanggal 5 November 2021
PT Anak menjual persediaan yang dibeli dari PT Induk ke PT non-afiliasi seharga 5 juta rupiah. Maka jurnal yang dicatat oleh PT Anak yang menjual persediaan ke PT non-afiliasi adalah jurnal harga pokok persediaan yang dijual ke PT non-afiliasi. Tanggal 5 November 2001, kas di debit ada 15 juta rupiah dan penjualan di kredit 15 juta rupiah. Tanggal 5 November 2001, harga pokok penjualan di debit ada 10 juta rupiah dan di kas 10 juta rupiah di kredit. Contoh, PT Induk pada tanggal 1 Maret 2001 membeli persediaan seharga 7 juta dan menjualnya ke PT Anak seharga 10 juta. Pada tanggal 1 April 2001, PT Induk mencatat ayat jurnal tersebut. 1 Maret 2001, persediaan 7 juta di debit dan kas 7 juta di kredit. 1 April 2001, kas ada 10 juta di debit dan penjualan 10 juta di kredit. Untuk beban pokok penjualan 7 juta di debit dan persediaan 7 juta di kredit. Contoh, PT Anak mencatat ayat jurnal tersebut. 1 April 2001, persediaan di debit ada 10 juta dan kas di kredit ada 10 juta. Tanggal 5 November 2001, PT Anak menjual persediaan ke non-afiliasi, maka ayat jurnalnya sebagai berikut. 5 November di kas ada 15 juta di debit, penjualan 15 juta di kredit. Beban pokok penjualan di debit ada 10 juta dan persediaan di kredit ada 10 juta. Pos penjualan PT Induk 10 juta, PT Anak 15 juta, total belum disesuaikan 25 juta. Total konsolidasi 15 juta, HPP PT Induk 7 juta, PT Anak 10 juta, total belum disesuaikan 17 juta. Total konsolidasi 7 juta. Laba kotor PT Induk 3 juta, PT Anak 5 juta, total belum disesuaikan 8 juta, total konsolidasi 8 juta. Eliminasi penjualan persediaan antar perusahaan, penjualan 10 juta, beban pokok penjualan atau mencatat eliminasi penjualan persediaan antar perusahaan 10 juta. Laba yang direalisasikan pada periode yang sama, eliminasi yang diperlukan penjualan 10.000 US dollar, harga pokok penjualan 10.000 US dollar. Perhatikan bahwa entry eliminasi tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi karena penjualan dan harga pokok penjualan keduanya dikurangi dengan jumlah yang sama. Laba yang direalisasikan pada periode yang sama tidak diperlukan eliminasi laba antar perusahaan karena seluruh laba antar perusahaan telah direalisasi melalui penjualan kembali persediaan kepada pihak eksternal selama periode berjalan. Laba yang direalisasikan pada periode berikutnya ketika persediaan dijual kepada afiliasi untuk mendapatkan keuntungan dan persediaan tidak dijual kembali selama periode yang sama. Penyesuaian yang tepat diperlukan untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi pada periode penjualan antar perusahaan dan pada setiap periode berikutnya hingga persediaan tersebut dijual kepada non-afiliasi. Penjualan persediaan arus ke atas. Pada saat terjadi penjualan persediaan arus ke atas dan persediaan dijual oleh induk perusahaan ke non-afiliasi pada periode yang sama, semua ayat jurnal metode ekuitas yang dibuat oleh induk perusahaan dan ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi sama dengan ayat jurnal dalam kasus penjualan arus ke bawah. Jika persediaan tidak dijual ke non-afiliasi sebelum akhir periode, ayat jurnal eliminasi kertas kerja berbeda dengan kasus arus ke bawah hanya pada pembagian keuntungan antar perusahaan belum direalisasi untuk kepemilikan mayoritas dan minoritas.
Keuntungan antara perusahaan dalam kasus arus ke atas diakui oleh anak perusahaan dan dibagi antara pemegang saham, pengendali, dan minoritas dari anak perusahaan. Oleh karena itu, eliminasi keuntungan antara perusahaan belum direalisasi harus mengurangi hak setiap kelompok kepemilikan pada setiap periode semampau keuntungan tersebut direalisasi melalui penjualan kembali persediaan ke pihak non-afiliasi. Penjualan arus ke atas dapat diilustrasikan menggunakan contoh yang sama dengan kasus penjualan arus ke bawah. Asumsikan penjualan persediaan dari PT Anak kepada PT Induk sebagai berikut. PT Anak membeli persediaan pada tanggal 1 Maret 20X1 senilai 7 juta rupiah dan menjual ke PT Induk senilai 10 juta rupiah. Pada tahun yang sama, PT Induk memegang persediaan tersebut sampai tanggal 2 Januari tahun berikutnya, di mana pada saat itu PT Induk menjualnya ke non-afiliasi senilai 15 juta rupiah. Ayat jurnal metode ekuitas dasar 20X1, PT Induk mencatat ayat jurnal metode ekuitas dasar berikut di tahun 20X1, 21, kas debit 24 juta rupiah, investasi pada saham PT Anak, kredit 24 juta rupiah, 30 juta rupiah dikali 0,80. 22. Investasi pada saham PT Anak, debit 40 juta rupiah, pendapatan dari anak perusahaan kredit 40 juta rupiah. 50 juta rupiah dikali 0,80. Ayat jurnal ini sama dengan ayat jurnal pada ilustrasi kasus penjualan arus ke bawah. Semua ayat jurnal eliminasi kertas pekerja pada tahun terjadinya transfer antar perusahaan pada kasus arus ke atas sama dengan ayat jurnal pada kasus arus ke bawah, kecuali untuk ayat jurnal E24 karena keuntungan antara perusahaan pada kasus arus ke atas yang diakui oleh PT Anak dibagi antara kepemilikan mayoritas dan minoritas, kedua saldo kelompok tersebut harus dikurangi oleh eliminasi keuntungan belum direalisasi. Laba yang dialokasikan kepemilikan minoritas dalam ayat jurnal E24 berdasarkan pada laba realisasi PT Anak sebesar 50 juta rupiah dikurang 3 juta rupiah dan karenanya dikurangi oleh bagian pemegang saham minoritas atau keuntungan antar perusahaan belum direalisasi. Karena eliminasi keuntungan belum direalisasi dialokasikan secara proporsional antara kepemilikan mayoritas dan minoritas dalam kasus arus ke atas, laba yang dialokasikan ke pemegang saham minoritas sebesar 600.000 atau 3 juta rupiah dikali 0,20 lebih kecil pada figur 7 dikurang 3 untuk kasus arus ke atas dibandingkan dengan figur 7 kurang 1 untuk kasus arus ke bawah. Akibatnya laba bersih konsolidasi lebih tinggi yaitu 600.000 rupiah. Frekuensi transfer penelitian antar perusahaan dan bervariasinya keadaan transaksi dapat menimbulkan berbagai isu implementasi. Beberapa implementasi tersebut akan dibahas secara singkat dalam bagian ini. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa PT Induk memiliki 90% saham beredar PT Anak 2 selain dari 80% kepemilikannya di PT Anak. Jika PT Anak menjual persediaan dengan keuntungan sebesar 3 juta rupiah ke PT Anak 2 seharga 10 juta rupiah dan PT Anak 2 masih memiliki semua persediaan sampai akhir periode, maka ayat jurnal eliminasi berikut merupakan salah satu ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi pada akhir periode. Berikut contoh jurnalnya. Penjualan di debit sebesar 10 juta rupiah, harga pokok penjualan di kredit sebesar 7 juta rupiah, dan persediaan di kredit sebesar 3 juta rupiah. Merupakan bentuk mengeliminasi penjualan persediaan antar perusahaan. Eliminasi keuntungan antar perusahaan belum direalisasi sebesar 3 juta rupiah dialokasikan secara proporsional antara kedua kelompok pemegang saham dari afiliasi penjual. Oleh karena itu,
Laba bersih konsolidasi dikurangi sebesar 80% bagian dari PT Induk atas keuntungan antar perusahaan atau sebesar Rp2.400.000 dan kepemilikan minoritas PT Anak dikurangi sebesar 20% bagiannya atau sebesar Rp600.000. Biaya-biaya terkait dengan transfer. Saat satu afiliasi mentransfer persediaan ke afiliasi lain, beberapa biaya tambahan sering terjadi dalam transfer tersebut. Biaya diperlukan dengan cara yang sama dengan saat afiliasi merupakan divisi operasi dari suatu perusahaan tanggal. Jika biaya tambahan tersebut akan dimasukkan dalam biaya perolehan persediaan dari unit persediaan yang ditransfer dari satu lokasi ke lokasi lain dalam perusahaan yang sama, maka perlakuan tersebut berlaku konsolidasi yang terendah antara biaya perolehan atau pasar. Perusahaan dapat menurunkan nilai persediaan yang dibeli dari afiliasi menggunakan aturan yang terendah antara biaya perolehan atau pasar, atau yang disebut dengan lower of cost or market. Jika nilai pasar lebih rendah dari harga transfer antar perusahaan, asumsi bahwa induk perusahaan membeli persediaan senilai Rp20 juta dan menjualnya ke anak perusahaan seharga Rp35 juta. Anak perusahaan masih memiliki persediaan tersebut dalam persediaan akhir tahun dan menetapkan bahwa nilai pasar adalah sebesar Rp25 juta pada saat tersebut. Anak persediaan menurunkan nilai persediaan dari Rp35 juta menjadi nilai pasar yang lebih rendah sebesar Rp25 juta pada akhir tahun. Berikut jurnal penurunan nilai persediaan ke nilai pasar. Keterangan debit dan kredit. Kerugian dari penurunan nilai persediaan berada pada posisi debit sebesar Rp10 juta dan persediaan berada pada posisi kredit sebesar Rp10 juta. Ayat jurnal merevaluasi persediaan menjadi Rp25 juta di pembukuan anak perusahaan. Tapi penilaian yang tepat dari sudut pandang konsolidasi adalah berdasarkan biaya perolehan aset persediaan induk perusahaan sebesar Rp20 juta. Oleh karena itu, ayat jurnal eliminasi berikut diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi. Jurnal mengeliminasi penjualan persediaan antar perusahaan. Kerugian persediaan yang dicatat oleh anak perusahaan harus dieliminasi karena penilaian persediaan sebesar Rp20 juta untuk tujuan konsolidasi lebih rendah dari nilai pasar persediaan sebesar Rp25 juta. Penjualan berada pada posisi kredit sebesar Rp35 juta. Harga pokok penjualan berada pada posisi kredit sebesar Rp20 juta. Persediaan berada dalam posisi kredit sebesar Rp5 juta dan kerugian dari penurunan nilai persediaan berada pada posisi kredit sebesar Rp10 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.